Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi bersama Delitera dalam seri teori desain. Sebelum itu, yuk kita kepoin akun Instagram Microblog kita, dan jangan lupa di follow supaya nggak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar desain. Oke, jadi kali ini kita akan bahas kelanjutan dari komponen desain grafis. Nah, sekarang kita akan ke bagian teksnya. Nah, bagian kedua nih. Jadi, salah satu pendukung atau komponen paling penting dalam desain grafis itu adalah teks. Nah, teks ini dibagi jadi 3 dia. Ada yang dibagi berdasarkan bentuk, dibagi berdasarkan gaya, dan dibagi berdasarkan fungsi. Nah, yang pertama kita bahas dulu teks yang dibagi berdasarkan pembentuknya. Kalau di sini kita lihat pembentuknya itu ada huruf, kata, kalimat, paragraf. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah, ini ya, teks dibagi berdasarkan 3 jenis yang tadi. Oke, lanjut ke teks berdasarkan pembentuk. Nah, teks itu bentuk terkecil dari teks adalah huruf. Komponen terkecil dari teks adalah huruf. Nah, teks itu disusun oleh banyak huruf, beberapa huruf. Nah, kemudian huruf-huruf tersebut membentuk sebuah kata. Dari kata tersebut, kumpulan kata membentuk kalimat. Nah, kumpulan dari kalimat lagi akhirnya membentuk sebuah paragraf. Itu dia. Jadi, itu singkatnya penjelasan jenis teks yang dibagi berdasarkan pembentuknya. Ada huruf, kata, kalimat, dan paragraf. Kemudian selanjutnya teks berdasarkan gayanya. Nah, untuk yang pertama, kalau kita lihat dari slide yang kedua tadi, teks berdasarkan gaya itu ada gaya yang paling umum nih. Gayanya ada 5. Ada serif, sans serif, mono, script, dan dekoratif. Kita bahas dulu gaya yang pertama itu sans serif ya, walaupun tadi kita sebutkan serif yang pertama. Jadi sans serif ini mudahnya seperti ini. Serif itu kalau kita dengar-dengar katanya itu mirip dengan sirip ataupun bisa jadi ekor. Sans itu maknanya enggak. Jadi enggak ada kaitnya. Jadi huruf-huruf sans serif ini adalah huruf yang tidak berkait, atau kalau saya sih lebih mudahnya huruf yang enggak berekor. Nah, di sini ada ciri-cirinya nih. Yang pertama, huruf sans serif ini tidak memiliki kait, hanya batang dan tangkainya saja. Yang kedua, ujungnya bisa tajam atau tumpul, tergantung nanti. Terus yang ketiga, sifatnya itu kurang formal, sederhana, dan terkesan bisa lebih akrab nih kalau kita taruh ke dalam desain kita. Kemudian, huruf berjenis sans serif ini lebih mudah dibaca dan cocok sekali untuk huruf desain di layar komputer, web, e-book, CD, profile, dan lain-lain. Kenapa? Karena huruf yang jenis seperti ini dia mudah dibaca, terus nggak formal, jadi nggak kaku, makanya lebih baik digunakan di web, e-book, CD, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa contoh font-font yang termasuk ke dalam golongan gaya sans serif. Ada Agency, ada Arial Black, ada Bauhaus, Berlin, Calibri, Century, dan masih banyak lagi. Pokoknya yang perlu kita ingat, kalau ada font ataupun huruf yang nggak punya kait, itu termasuk ke dalam jenis font sans serif. Oke, lanjut ke gaya yang kedua itu serif. Nah, ini lawan dari sans serif tadi. Kalau sans serif nggak punya kait, nah jenis serif ini dia punya kait ataupun kayak semacam ekor lah di ujung dari huruf itu. Nah, huruf serif ini sifatnya lebih formal, dia kesannya elegan, intelektual. Jadi karena terkesan seperti itu agak kurang mudah untuk dibaca dibandingkan dengan huruf yang serif tadi. Nah, huruf serif ini cocok untuk desain atau huruf desain di media cetak seperti koran, skripsi, brosur, dan lain-lain karena lebih terkesan formal. Oke, di sini juga udah kami sediakan contoh-contoh font yang termasuk ke dalam golongan serif. Nah, ada Book Antigua, ada Bookman Old Style, Cambria,
Century, Cooper Black, terus ada Lucida, Bright, Hightower, nah dan masih banyak lagi nih. Nah, yang paling penting yang perlu kita ingat itu font. Kalau ada font yang berkait di ujung hurufnya berarti dia termasuk ke dalam golongan serif. Oke. Next, jenis gaya selanjutnya itu adalah script. Nah, script ini kayak udahlah kebayang terus kayak lebih seperti tulisan tangan. Nah, setiap hurufnya ini saling terkait biasanya, kayak tulisan tangan yang estetik tuh tulisan tangan bersambung. Jadi dia lebih ke sifat anggun, tradisional, pribadi dan informal biasanya. Kemudian tulisan yang jenis ini agak sulit dibaca, apalagi terlalu banyak dan terlalu kecil. Jadi cocok nih untuk desain undangan pernikahan, undangan ulang tahun, atau undangan acara keluarga, acara tradisional dan lain-lain. Nah, di sini ada udah kami nampakkan juga jenis-jenis dari font-font ataupun jenis tulisan yang masuk ke dalam script. Ini lebih ke ya mirip tulisan tangan rata-rata. Memang tulisan tangan. Oke, next selanjutnya gaya dekoratif, huruf dekoratif. Nah, kayak namanya nih, dekoratif ini udah didekorasi, udah dikreasikan menjadi beberapa bentuk yang unik. Jadi, setiap huruf ini dibuat secara detail, kompleks dan rumit dia. Sifatnya itu bebas, mewah, anggun dan tradisional. Nah, walaupun dia unik, udah dikreasikan, tapi juga dia bawa masalah baru. Dia agak sulit untuk dibaca, sehingga cuman biasanya hanya bagus tampil satu huruf aja. Kalau misalnya udah terlalu banyak huruf yang berjenis seperti ini, udah agak berkurang nilai indahnya. Jadi, huruf-huruf ini cocoknya untuk aksen, hiasan, huruf pada alinea artikel. Nah, biasanya kan kita ada lihat di koran zaman-zaman dulu tuh, ada huruf pertamanya P, misalnya P besar, terus fontnya agak beda. Nah, biasanya di situ tuh dipakai, tapi cuman tok satu huruf aja. Kalau udah banyak, udah agak susah dibaca, dan nilai indahnya udah berkurang. Terus, bagus juga huruf ini untuk dipakai sebagai logo pernikahan, logo perusahaan, dan lain-lain. Oke. Jenis gaya teks yang kelima itu ada huruf monospace ya. Nah, huruf yang jenis ini bentuknya bisa sama seperti huruf sans serif atau serif ya. Tapi jarak dan ruang setiap sudutnya itu sama. Nah, sifatnya juga formal, sederhana, futuristik, kaku seperti mesin tik, tapi dia mudah dibaca walaupun agak kurang rapi. Nah, huruf jenis ini cocok untuk tampilan pengetikan kode, bahasa pemrograman di komputer, logo grup musik alternatif, dan lain-lain. Nah, ini ada contoh dari font monospace. Ada 3 nih. Ya, oke, bisa kawan-kawan lihat sendiri, atau nanti kawan-kawan bisa juga search lebih banyak tentang font-font monospace ini di Google atau di mana aja, akan lebih banyak lagi deh sumbernya. Oke, kemudian ini kan kita baru bahas tentang 2 jenis tag berdasarkan gaya nih. Tadi udah jenis tag berdasarkan pembentuknya, yang kedua jenis tag berdasarkan gaya. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang jenis teks berdasarkan fungsi. Nah, kalau berdasarkan fungsi, dalam sebuah desain kan perlu penekanan dan urutan hierarki dalam pembacaan teks. Sebelumnya udah kita jelaskan juga di prinsip desain yang bagian fokus. Jadi, ada teks yang harus memang kita tampilkan kontrasnya. Ada teks yang paling besar, ada teks yang kecil, ada yang bersifat dominan, ada yang bersifat subdominan. Jadi kita harus bisa membuat sebuah teks itu mana dulu yang harus dibaca oleh audien ketika mereka melihat desain kita. Jadi harus kita bedakan nih teks-teksnya itu. Bisa kita bedakan bentuknya, bisa kita bedakan fontnya, bisa kita bedakan warnanya, asalkan tertata mereka mana dulu yang harus dibaca. Itu maksud
teks yang dibedakan berdasarkan fungsi. Nah, nggak semua, kan tadi harus ada penekanan hierarki dalam pembacaan teks. Jadi kayak kita bisa membawa audien tuh membaca apa yang kita suruh baca. Kan nggak semua teks harus menonjol, sehingga dalam teks ada yang disebut judul, ada yang disebut subjudul, dan ada yang disebut dengan sinopsis. Itu dia. Teks dibagi berdasarkan fungsi. 3. Ada judul, subjudul, dan sinopsis. Jadi kalau misalnya dalam desain biasanya judul tuh hurufnya besar. Subjudul tuh lebih kecil dari judulnya. Biasanya ada di bagian bawah judul. Kemudian baru sinopsis dari desain kita atau maksud yang ingin kita sampaikan. Nah, itu biasanya paragraf bentuknya dekat juga dengan judul. Itu dia jenis teks berdasarkan fungsi. Oke, segitulah penjelasan singkat tentang komponen desain grafis yang teks. Perlu diingat, teks tadi dibagi 3, dibagi berdasarkan pembentuk, dibagi berdasarkan gaya, dan dibagi berdasarkan fungsi. Harus kita ingat. Walaupun penjelasan kali ini termasuk singkat. Oke kawan-kawan, kalau misalnya ada masih yang kurang jelas, jangan sungkan, langsung aja tanya di kolom komentar. Sekian penjelasan dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.